Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sandrina, NPM 21024010058 dari kelas A 024. Di sini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence dalam pertanian. Slide yang pertama yaitu tentang pengertian Artificial Intelligence. Artificial Intelligence merupakan teknologi buatan yang mendukung implementasian industri 4.0 sangat potensial dan prospektif. Penerapan AI pada sektor pertanian dapat membantu petani dalam mengenali hama atau penyakit tanaman, serta kecerdasan buatan seperti drone dan teknologi alat pertanian lainnya. Dengan adanya AI, dalam sektor pertanian, manajemen perkebunan dan pertanian tidak terlambat melakukan perawatan terhadap tanaman yang terkena penyakit. Para petani juga dapat bertindak lebih cepat guna mencegah agar tidak mengganggu produktivitas tanaman. Dengan menggunakan mesin canggih yang terhubung internet, petani dapat mengontrol tanaman atau lahan mereka menggunakan remote control. Selanjutnya yaitu tujuan dari Artificial Intelligence. Yang pertama yaitu memberikan bimbingan yang tepat kepada petani tentang nutrisi dan pengelolaan air. Yang kedua yaitu penanaman yang optimal. Yang ketiga yaitu panen tepat waktu. Yang keempat yaitu jenis tanaman yang ditanam dan dikembangkan. Yang kelima yaitu pengendalian dan pengolahan hama penyakit. Slide selanjutnya yaitu manfaat AI dalam sektor pertanian. Yang pertama yaitu mampu meningkatkan produksi. AI dapat membantu petani untuk memutuskan langkah yang diambil dalam mengatasi masalah yang terjadi, sehingga produksi yang dihasilkan meningkat. Yang kedua yaitu membantu proses bertani. Dengan adanya teknologi AI, pengelolaan lahan pertanian menjadi jauh lebih mudah serta waktu yang dibutuhkan lebih efisien dan efektif. Hal ini dapat memastikan proses usaha tani yang dilakukan baik dan benar untuk mendapatkan keuntungan panen yang maksimal. Yang ketiga yaitu menurunkan risiko gagal panen. Panen dapat mengalami kegagalan jika tidak dilakukan penanganan dengan baik. Dengan demikian, adanya teknologi AI dapat mengontrol dan menangani masalah-masalah yang terjadi, sehingga dapat mengurangi risiko gagal panen. Yang keempat yaitu mencegah timbulnya risiko kesehatan. Dengan adanya teknologi AI dapat membantu petani dalam mengurangi penggunaan pupuk pestisida dan menggantinya dengan pupuk organik yang penggunaannya dapat diatur dengan kontrol data yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu efisiensi kerja meningkat. Petani dapat memiliki efisiensi kerja yang meningkat karena dapat mengelola lahan pertanian dengan cepat dalam waktu yang singkat. Tantangan AI dalam sektor pertanian. Yang pertama yaitu biaya dan infrastruktur. Alat teknologi pertanian yang canggih tentu tidak murah harganya, serta membutuhkan pendukung tambahan yang masif di sejumlah wilayah, infrastruktur, internet, dan aksesibilitas yang perlu ditingkatkan. Yang kedua yaitu kondisi lahan pertanian. Persebaran penduduk di Indonesia yang belum merata menyebabkan banyaknya lahan tidur, sehingga kurangnya pemanfaatan lahan untuk pertanian. Yang ketiga yaitu kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi. Walaupun teknologi ini difokuskan pada petani milenial yang digital natif, akan tetapi sebagian besar sektor pertanian masih dihuni oleh generasi tua. Maka dari itu, perlunya pendampingan secara intensif melalui sebuah pelatihan, pusat informasi, dan komando program yang terpadu. Yang keempat yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Indonesia masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan lagi karena banyak dari petani yang dahulunya putus sekolah karena terkendala biaya. Oleh karena itu, sebelum penerapan teknologi AI, perlu adanya penyuluhan tentang teknologi pertanian agar petani dapat belajar dan bisa menggunakan alat teknologi pertanian dengan baik dan benar.
Selanjutnya, ada contoh penerapan artificial intelligence. Yang pertama yaitu smart greenhouse. Penerapan artificial intelligence pada smart greenhouse yaitu semua aktivitas yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang berada dalam cakupan akan diatur oleh internet yang menggunakan sistem artificial intelligence untuk pengaturan terhadap cahaya, air, dan hal yang mempengaruhi pertumbuhan agar menjadi lebih baik dan berkualitas. Yang kedua, ada smart irrigation system. Smart irrigation menggunakan artificial intelligence yang bertujuan untuk mengatur irigasi tanaman, mengatur kelembapan tanah agar tidak gersang. Smart irrigation sangat cocok untuk diterapkan pada lahan yang kering. Yang ketiga yaitu automatic tractor. Automatic tractor dengan teknologi artificial intelligence dapat memudahkan petani untuk mengontrol traktor menggunakan remote control. Berikut ini referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan PPT yang bertemakan artificial intelligence. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.